Tanggal dia 26. Ayub pasal 7, 8, 9. Hidup itu berat, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Dan yang diberikan kepadaku bulan-bulan yang sisa-sisa, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikiranku berlaku akan bangun. Tetapi malam datang tajam dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Beringat dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku hilang atau naga, sehingga aku menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahan-kesusahanku. Aku tidak mau hidup selama-lamanya. Biarkanlah aku karena dariku hanya seperti yang firman saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Biarkan kami pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan dosa. Kau lalu berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya pada manusia, mengapa engkau menjadi aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suam. Tidaklah lagi engkau akan berbicara begitu, dan berkatalah mulutmu seperti angin yang menderu. Makalah Allah yang berbuat keadilan, rasakan yang Maha Kuasa, memperkuatkan kebenaran. Jika anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bagi demi engkau, dan ia akan memuliakan rumah yang adalah maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia.
Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang diselidiki engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan mengajarkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pertumbuhan tinggi kalau tidak dijawab, atau siang bertumbuh subur kalau tidak diait? 12. Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Yang adalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikan tempat perkembang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, seluruhnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengikutinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat indah. Demikianlah kesukaan hidupnya dan tumbuh-tumbuhan lain tumbuh dan batang. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Demikianmu akan terselubung dengan hamba orang fasik yang tidak ada lagi. Jawab Ayub, tidak seorang pun yang bertahan di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapa dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dia yang membiarkan gubernur dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirnya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Yang sore meninggalkan langit dan melangkah di atas gelombang laut, yang meninggalkan bintang bodi, bintang gelatik, bintang kartika dan gugusan bintang tawar selatan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia melangkah, siapa akan menemanginya? Siapa akan menegurnya apa yang telah lakukan? Allah tidak mendatangi mukanya, di bawah kuasanya para pembantu pembantuku. Lebih-lebih bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudah mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak benar-benar. Yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak memberikan diriku, aku tidak menjalankan hidupku.
semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah sedekah kebenaran orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau dia oleh siapa lagi, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada dosa berlalu. Ternyata ia melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambal mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira. Maka takutlah aku kepada segala kesehatanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan dirinya dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya bersama-sama melakukan pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat membela kami berdua. Sama-sama. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Kisah pasal 7 ayat 44 sampai 60. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dijelaskannya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dapat pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang diambil Allah dari depan nenek moyang kita. Demikian sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang mati tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Langit adalah untukku, dan bumi adalah untuk bagiku. Rumah apakah yang akan kau dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang menjadi perhatianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bukankah mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus dibunuh Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah keluarga mereka dan sambil menutup telinga serentak menyembah dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya.
dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bersama sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Haleluya. Kita baca hari ini tentang Ayub, di mana Ayub mengakui kekuasaan Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-9 tadi kita baca, Ayub mengakui kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya. Ayub berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di hadapan Allah. Ya. Dan di sini ada pembelaan diri Ayub terhadap kedua sahabatnya yang mereka menentang dia. Ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ada kesalahan. Di ayat 14. Lebih-lebih bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Ya. Dan seterusnya di sini Ayub menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak buat kesalahan satupun. Ya. Dia tidak buat kesalahan, tapi dia sudah buat yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ya, dia tidak bisa untuk menyalahkan Tuhan. Dia tidak bisa untuk bicara Tuhan, tetapi dia harus menuruti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Yang bisa dia lakukan adalah dia memohon kepada iblis untuk bisa melepaskan semuanya dari kehidupannya. Ya, itu yang Ayub katakan. Karena dia tahu bahwa Tuhan Allah itu berkuasa. Kita ini tidak tahu, tapi Tuhan yang menciptakan kita, yang tahu dari sejak kita dalam kandungan sampai kita besar, semuanya Tuhan sudah mengetahui. Jadi apa yang terjadi dalam hidupnya, dia percaya bahwa itu semuanya atas izin Tuhan. Ya. Demikian juga biarlah itu menjadi berkat buat kita, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah kebetulan terjadi, tetapi semuanya adalah atas izin Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Tetapi yang kita lakukan adalah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah yang terbaik dari Tuhan Yesus saja yang terjadi. Terus kita lihat dalam Perjanjian Baru, kisah para rasul ini. Dan terakhir kita melihat tentang Stefanus dibunuh. Satu hal yang menjadi berkat buat kita adalah Stefanus ini, dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus datang kepadanya untuk menerima rohnya. Jadi yang menyambut Stefanus adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan malaikat-malaikatnya. Lalu dia berdoa untuk memohon supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang membunuh dia. Jadi orang yang saya sudah bawa firman Tuhan ini tentang bagaimana orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang sudah menerima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus itu, walaupun mereka menghadapi pembunuhan itu tidak pernah mereka rasa sakit. Nah, tapi mereka diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita untuk melewati atau menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan mereka, seperti Stefanus ini. Ya. Jadi kita juga, kalau kita orang-orang yang penuh Roh Kudus, kita lihat Stefanus adalah orang yang penuh Roh Kudus, penuh dengan roh damai sejahtera, roh sukacita daripada Tuhan Yesus.
sehingga saat menghadapi hukuman ataupun pembunuhan itu dia tidak pernah takut. Dia selalu percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong dia. Dan kita lihat orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus yang menyambut mereka. Ya. Jadi Stefanus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang ditulis dalam kitab. Ada juga Yakobus juga ditulis dalam Alkitab tentang dia juga dibunuh. Selain itu yang lain tidak ditulis, dimuat di dalam Alkitab seperti Paulus ini, terus murid-murid yang lain. Tetapi di sejarah perjalanan hidup mereka ditulis. Ya. Biarlah firman Tuhan ini semakin menjadi berkat bagi kita. Kita tahu bahwa pelayanan yang berjalan di dalam kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, pelayanan yang sungguh-sungguh pegang teguh kebenaran firman Allah, itu iblis tidak suka. Iblis selalu menentang. Iblis selalu pakai berbagai macam cara untuk membunuh, untuk menghalangi, untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan itu semuanya sia-sia, tidak akan terjadi. Justru semakin mereka menentang, semakin orang mulai melarang, maka di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya besar. Ya. Kita lihat setelah Stefanus mati, setelah beberapa murid mati, maka Injil ini semakin tersebar luas, sehingga banyak orang itu semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Baik, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Ya, baik, kita juga akan doakan Sela. Sela, kamu sudah pergi selama 3-4 minggu, 1 bulan. Praktek 3 bulan tambah buat laporan lagi 2 bulan, ya kan? Bukan 2 bulan, 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Ya. Tidak di tempat praktek, jadi tidak datang ibadah. Jadi pada waktu itu pas dengan mau kamu selesai disiplin. Pas selesai disiplin, kamu tidak sempat didoakan, sudah pergi praktek. Nah, sekarang posisi kamu kan belum didoakan. Nah, jadi sekarang saya mau doakan kamu. Dan kan kamu sendiri yang tahu tentang kondisi kamu sendiri. Selama kamu praktek di sana, kita tidak sama-sama dengan kamu. Dan sebagai anak Tuhan sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ya, kalau ada yang tidak baik, harus mengaku kepada Tuhan. Ya. Kalau selama praktek selalu hidup takut akan Tuhan, ya, maka Tuhan pasti memberkati. Ya. Tapi kalau selama praktek ada kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Ya. Dalam kehidupan kita tidak ada yang sempurna. Ya. Manusia pasti jatuh dalam dosa. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan mengatakan kita harus berani mengakui. Siapa yang mengaku, maka dia akan diampuni. Ya. Jadi kita tidak tahu selama kamu praktek, tapi kamu sendiri bisa menilai hidup kamu sendiri. Ya. Dan untuk pelayanan juga, ya,
kita tidak tahu kehidupan kamu. Jadi kamu sendiri yang tahu, tidak, saya bisa melayani Tuhan atau tidak, saya belum berani melayani Tuhan. Seperti itu. Sehingga janganlah kita taruh hukuman atas kepala kamu, tapi kamu harus benar-benar benar di hadapan Tuhan, terbaik di hadapan Tuhan. Itu saja dari saya. Ada yang perlu kamu sampaikan sebelum saya doakan? Jadi Bapak perhatian itu yang Bapak telepon dia buat telepon. Nemu kona, nemu ramai nemu. Cuma berkom aja, buat telepon itu kan. Ni buat telepon dulu kombi. Bapak perhatian itu. Siapa ini kok? Mak kue pewangi aja. Ya. Baik. Itu saja. Jadi kalau sekarang kan saya doakan kamu, ya, kalau seputar dia telepon saja begitu, ya itu tidak masalah. Itu kita berdoa, doakan. Dan kalau tidak ada hal-hal yang lain yang berat, tidak seperti itu, berarti bisa didoakan lalu bisa melayani Tuhan. Kalau melayani kamu siap? Iya. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa sekalian mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan memberkati Sarah selama 1 bulan 2 minggu dalam prakteknya, bisa semua berjalan dengan baik sampai bisa kembali lagi bergabung dengan kita. Kita percaya bahwa bukan karena kekuatannya, tetapi karena ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Bapa dalam kerajaan surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu buat kasih setia pertolonganmu bagi kami di saat pagi hari ini. Kami sudah bangun berdoa, memuji, menyembahmu, bersekutu dengan Engkau. Kami juga melanjutkan pembacaan schedule firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami baca saat ini boleh menjadi berkat bagi kami. Ajarkan kepada kami supaya kami tetap merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarkan semua itu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Ajarkan kepada kami supaya apapun yang terjadi kami mengakui bahwa semua itu atas izin Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, berkati kami juga belajar hari ini tentang Stefanus yang luar biasa imannya kuat, tetap bersaksi, tetap menginjili sampai pada hari di mana dia dibunuh juga dia tetap berdoa buat orang-orang yang menganiaya dia, orang-orang yang melempari dia, orang-orang yang membunuh dia. Dia berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni mereka kesalahan mereka. Ajarkan kepada kami supaya kami juga seperti Stefanus ini memiliki iman yang kuat,
tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada orang yang menganiaya, orang yang mengatai kami, orang yang mengusir kami, tetapi kami tetap mengampuni mereka. Taruhkanlah roh belas kasihan itu, taruhkan damai sejahtera itu dalam hati kami, taruhkanlah sukacita itu dalam hati kami ya Tuhan Yesus, untuk menghadapi situasi pada zaman ini. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati Sela selama 1 bulan 2 minggu. Dia praktek di rumah sakit umum Manokwari. Kami bersyukur Tuhan Yesus, selama dia praktek walaupun jauh dari kami sebagai keluarga rohaninya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau selalu menyertai dia selama prakteknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dia dalam kondisi yang sehat-sehat, dia kembali bergabung dengan kami lagi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa semua karena kasih setia Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkatilah Stella saat ini juga. Oh Tuhan Yesus, di mana ketika dia mau pergi selesai disiplinnya untuk memulai pelayanannya, dia sambung dengan prakteknya sehingga tidak sempat hamba doakan dia. Tetapi pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus, hamba kembali berdoa buat Stella. Oh biarlah hamba bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dia tetap patuh, tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Dia sadar akan semua kesalahan dan perbuatannya yang mengakibatkan dia diberikan disiplinnya sehingga tidak melayani Engkau. Dia terus patuh dan setia sampai pada saat ini. Hamba bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Saat ini juga hamba berdoa Bapa, Engkau melihat kerendahan hatinya, Engkau melihat kesungguhan hatinya untuk terus patuh dan taat kepadamu Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu kepada dia. Ampuni setiap kesalahannya, ampuni setiap dosanya, ampuni setiap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan melawan kehendak-Mu yang sudah dia lewati dengan disiplinnya Tuhan. Engkau ampuni dia Tuhan Yesus. Walaupun saat terakhir prakteknya ada laki-laki yang menelponnya, tetapi dia tidak menjawabnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau melihat hati dan pikirannya yang tetap setia, taat kepada setiap disiplin yang kami berikan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Hamba berdoa dan mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkanlah darah-Mu Yesus, curahkanlah pengampunan, bebaskan roh jiwa tubuhnya dengan kuasa darah-Mu Yesus. Oh tarabasandarabasikila la 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 la.